Konsentrasi Fakultas Dakwah itu pada hadis-hadis, bagaimana hadis tersebut untuk berdakwah. Sedangkan pada Fakultas Syariah itu hadis-hadis tersebut adalah hadis yang terkait dalam hukum Islam. Terutama di sini yang akan dikorelasikan dengan tugas Fakultas Syariah atau lulusan Syariah sebagai ahli hukum Islam, terutama di pengadilan, terus kemudian di masyarakat barangkali mau jadi konsultan atau mau jadi pengacara. Nah, itu di situ. Jadi perbedaannya di situ. Tetapi kalau hadisnya sama, artinya bahwa hadis ya sama dari Rasulullah, cuma sudut pandangnya dan implementasinya nanti berbeda. Kalau Fakultas Dakwah itu untuk berdakwah, sedangkan Fakultas Syariah itu untuk dalam permasalahan hukum Islam. Sehingga caranya menggunakan hadis tersebut pun berbeda. Kalau Fakultas Syariah itu hadisnya itu digunakan untuk mengatasi masalah hukum, sehingga memang harus sesuai dengan tekstualnya hadis pun sampai diperhatikan. Nah, apalagi kontekstualnya itu di situ. Tetapi kalau Fakultas Dakwah berbeda lagi. Kalau Fakultas Dakwah itu lebih kepada kontekstual. Tekstual maksudnya apa? Tekstual itu maksudnya menurut teksnya. Jadi biasanya saklek. Hukum kan begitu, sifatnya saklek, ya, tidak mau tahu apa yang tertulis dalam teks, yaitu diberikan pada permasalahan tersebut, dikorelasikan di sana. Makanya bahasa hukum dengan bahasa dakwah juga berbeda. Kalau bahasa hukum itu harus satu persatu saklek, jadi memang satu hukum di situ, satu kata, satu penafsiran, ya. Tetapi kalau Fakultas Dakwah itu bisa saja dalam hukum tersebut itu bisa korelasikan di sana, ya, dengan permasalahan-permasalahan yang ada, begitu, ya. Terus kemudian di sini hadis sebenarnya sama saja kaitannya dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang dikatakan Rasulullah, dan diamnya Rasulullah terhadap sesuatu. Itu namanya hadis, kan? Sudah saya sampaikan di situ. Kenapa kita kaji? Ya, terutama di sini tujuannya adalah untuk bisa meriwayatkan atau menyampaikan segala sesuatu yang bersambur dari Rasulullah, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun diamnya Rasulullah. Itu hadis, ya. Tujuan kita mempelajari hadis atau studi hadis ini. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat bahwa di Fakultas Dakwah bukan berarti mengada-ada, ya. Artinya bahwa dakwah berbeda dengan syariah, tidak saklek, artinya bukan merekayasa. Tetapi di sini hanya mengkorelasikan antara hadis tekstual dengan permasalahan yang ada, yang di situ bisa disesuaikan dengan berbagai macam latar belakang mat'u, seperti yang sudah saya jelaskan pada ilmu dakwah dan psikologi dakwah serta retorika dakwah kemarin. Kalau kita mau berdakwah kepada anak kecil, tentu saja hadisnya tidak disampaikan saklek sesuai dengan hadisnya, tetapi bisa kita sampaikan sesuai tingkat pemikiran anak kecil, kan gitu secara dakwahnya. Tetapi kalau di syariah beda lagi. Kalau di syariah hukumnya seperti itu, ya hukumnya seperti itu, tidak bisa dikaitkan dengan latar belakang apapun, kan begitu. Nah, kecuali kalau misalnya permasalahan hukum itu bisa dikiaskan, itu namanya bukan rekayasa, tapi memang ada kiasnya, itu seperti itu. Kemudian di sini yang kita tahu, ya, terutama bahwa
aksiologi untuk mempelajari hadis ini ada beberapa ya. Tapi di sini kalau kita lihat di sini yang aksiologi mempelajari ilmu hadis, pertama ya adalah untuk memperhatikan dan menjaga serta menyiarkan sunnah nabawiyah kepada umat. Nah ini, jadi kita itu dalam menyampaikan hukum, menyelesaikan hukum, kalau fakultas syariah ya, kalau fakultas dakwah dalam berdakwah, itu tidak ngawur, tetapi harus sesuai dengan nabawiyahnya atau sunnah nabawiyahnya atau bagaimana Rasulullah, hadisnya Rasulullah, itu seperti itu. Okay? Nah, yang kedua, aksiologi studi hadis atau mempelajari hadis ini adalah untuk mengetahui juga tingkatan-tingkatan hadis atau mengetahui misalnya sahih dan tidaknya suatu hadis, kan gitu. Nah, yang selanjutnya aksiologi mempelajari hadis atau studi hadis yang kita ikuti ini, mata kuliah ini adalah untuk mengetahui hukum-hukum syara ya, hukum-hukum Islam ya, hukum-hukum yang terkait dengan syariah Islam. Juga penjelasan-penjelasan terhadap Al-Quran. Artinya Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang di situ qat'i yang memang hanya menyampaikan secara garis besarnya atau globalnya. Nah, kemudian penjelasannya nanti dalam hadis. Nah, ini yang dimaksud itu seperti itu. Yang selanjutnya aksiologi yang keempat adalah untuk mengetahui jejak Nabi Muhammad SAW. Artinya jejak itu bagaimana perkataan beliau, bagaimana perbuatan beliau, bagaimana diamnya beliau. Lah, untuk apa? Tentu saja untuk dicontoh atau sebagai uswatun hasanah. Kan begitu. Ya, jadi Muslim memang sangat hebat ya dalam ilmu Islam. Karena apa? Hebatnya, Masya Allah ya, dari permasalahan yang terkait dengan kehidupan manusia ya secara menyeluruh, itu ada semua di dalam al-hadis ya. Bahkan di situ ada yang di situ sampai detil-detilnya itu bagaimana cara sopan santun di jamban, itu ada di al-hadis ya. Apalagi yang terkait dengan kehidupan berumah tangga, terus kehidupan beribadah, sudah tentu ada